Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka saya kelihatan nggak ini anak-anak? Terlihat Bapak. Terlihat ya. Ya udah, kalian sekarang sudah kelas 2 ya kan? Kelas 2 itu harus lebih mengenal kosakata yang lebih banyak lagi, kan? Oke, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu ya kan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pelajaran kali ini ya masuk ke slide pertama, ya kan? Oh ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ini bentar namanya yang hadir. Safira hadir. Hadir Bapak. Ya, terus Iva Nursinta hadir. Hadir Bapak. Ya, lalu Fasya hadir. Hadir ya. Halo Fasya. Oh, tidak hadir. Ya, sekarang Denis Anantania. Denis hadir, Anantania? Hadir Pak. Ya, oke. Oke, masuk ke Hadir, slide Pak. kedua ya. Slide kedua adalah kita di sini untuk berlatih untuk membaca ya, sekaligus anak-anak apa namanya? Lebih mengenal banyak kosakata. Ya, ini adalah pengertian kosakata anak-anak ya. Kosakata atau perbendaharaan. Yaitu adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain ya, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu ya kan. Kebetulan kita tinggal di negara Indonesia ya, otomatis bahasanya bahasa Indonesia ya kan. Ini adalah contoh kosakata ini anak-anak ya. Kosakata dalam lingkungan sehat. Ya, bersih, sehat, sejuk, indah. Nah, dari kata-kata kosakata ini pengertiannya ya, bersih sesuatu yang terhindar dari kotoran ya kan. Sehat ya, sesuatu yang terhindar dari jauh dari penyakit ya kan, sejuk dan lain seterusnya. Lalu slide selanjutnya ini mengenai konsep lingkungan sehat ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan lingkungan bersih dan sehat? Ya ini, ya kan? Bersih ini keadaannya bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, ya kan? Bau, dan lain hal sebagainya. Ya, lingkungan yang sehat sudah tentu bersih, ya benar ini. Dan begitu juga kebalikannya. Lalu kebersihan lingkungan harus dimulai dari rumah dulu, ya kan? Kalian kalau habis bangun tidur, ini masih kelas 2 SD, pasti ada yang masih ngompol. Nah, ini kamar kalian harus dibersihkan supaya terhindar dari debu, ya kan? Kotoran dan lain sebagainya. Kalau lingkungan bersih itu kan kita lebih enak gitu loh ya. Nah, ini yuk dibaca. Coba Mbak Safira membaca ini. Bacanya pelan-pelan aja ya. Halo Mbak Safira. Iya Bapak. Ya, coba Saya dibaca baca ini. ya. Ya. Halaman rumah Dayu, indah dan asri. Halaman rumah Dayu, indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak
kumbang-kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman bisa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Di halaman ini tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Ya. Oke. Dari bacaan di sini ada yang kata-kata yang tidak dipahami atau asing di telinga anak-anak. Contohnya nih seperti, bentar. Aduh. Contohnya seperti, masih terlihat ya PPT saya ya? Masih, Bapak. Ya. Ini contohnya seperti sampah organik Masih. dan sampah anorganik. Kalian mesti tidak tahu kan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini adalah penambahan kosakata baru anak-anak ya. Nah, ini ya, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, kotoran makhluk hidup, ya, yang terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Nah, contohnya apa aja sampah organik ini tanpa campur tangan manusia? Siapa yang bisa? Ayo. Bentar. Siapa yang bisa? Oke, tak jawab ya. Daun, Pak. Oke, benar. Siapa tadi dapat nilai nih? Ya, terus contoh sampah. Oke, contoh sampah anorganik. Contoh sampah anorganik itu apa? Sampah anorganik itu contohnya plastik. Ya. Itu adalah sampah dari bahan-bahan kimia, ya kan? Makanya kalau di sekolah-sekolah itu disediakan sampah organik, anorganik, mesti kalian gue ngawur ya toh, wis angger lebok. Oke. Yo, saiki slide selanjutnya. Ya, setelah membaca teks di atas ya, siswa dapat menyebutkan isi teks dari lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan. Yo, disimpulkan Mbak Fasya, coba. Mbak Fasya disimpulkan, coba. Mbak Fasya mana? Oh, Mbak Deni saja, wes. Coba Mbak, dari bacaan yang ini disimpulkan apa Mbak? Enggak ada, Mbak Denis. Mbak Safira lagi, wes. Coba apa Mbak Safira disimpulkan. Oh, Mbak Safira juga itu ya. Saya simpulkan ya, Pak ya. Oh ya, siap Mbak. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman tidak ada sampah yang berserakan. Selalu dibuang pada tempatnya. Rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan, Pak. Oh iya, oke. Kalau mengenai masalah kesimpulan ini memiliki banyak pendapat ya, nah ya. Tapi yang dijawab sama Mbak Safira itu sudah sangat tepat.
dan benar. Oke, Mbak Safira dapat nilai A. Lalu yang terakhir nih, ya, ini sebagai tugas kalian, ya, amati gambar ini. Informasi apa saja yang kamu dapat, ya, coba ditulis. Lalu kamu tuangkan di kertas, ya, boleh buku tulis, boleh kertas. Tapi Bapak minta ke buku tulis bahasa Indonesia. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Belum ada, cukup? Pak. Oke, Cukup. oke, sekian dari Bapak. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati kalian, ya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.